Kelompok yang kedua orang-orang yang berkhianat. Dan di dalam ayat tidak menjadi dalil sebagai rekomendasi untuk ahli kitab yang amanat. Dari ayat ini tidak terambil rekomendasi untuk ahli kitab. Artinya tidak bisa difahami dari ayat ini berarti terpuji ahli kitab. Yahudi yang jaga amanat berarti Masya Allah dipuji dan tazkiyah dari Allah, disucikan. Itu tidak benar. Bahkan di kalangan muslimin, di kalangan umat ini, yang fasik saja ada yang jaga amanat. Dia fasik pada dirinya, mungkin melakukan dosa ini, dosa itu, maksiat. Tapi urusan amanat, Masya Allah betul-betul dia jaga, nggak mau dia. Istilah orang kata seteng, dia nggak mau ambil harta orang. Fasik dia, perokok mungkin ini, lakukan ini, maksiat itu. Tapi urusan amanat, Masya Allah dia jaga. Fasik, muslimin. Dan jauh lebih terhormat, lebih mulia dari orang-orang Yahudi, bahkan tidak terbandingkan. Tetapi tetap saja itu tidak mengeluarkan dia dari kefasikannya yang muslim ini. Artinya dengan amanat itu tidak menjadikan dia kemudian adil, teranggap orang yang thiqah, orang yang terpercaya, untuk kemudian persaksiannya bisa diterima. Lah, tetap saja dia dalam perkara agama fasik. Tetap orang seperti itu persaksiannya dalam kehakiman tidak bisa diterima dalam syariat. Nah, karena perkara adalah perkara thiqah, tidak cukup hanya ketika orang itu jaga amanat tentang harta atau muamalahnya. Nah, makanya salah yang berpendapat tadi. Sebagian orang-orang jahil berpegangan dengan ayat ini, jadi syubhat bahwa jika kamu mencela seseorang atau kelompok tertentu atau suatu kaum, hendaknya kamu sebutkan sisi baiknya, sisi positifnya, jika kamu sedang menyebutkan sisi jeleknya. Mau mereka yang objektif, yang adil, itu jika kedua belah sisi kamu bawa, kamu sebutkan. Ya ada sisi baiknya, ada sisi positifnya. Baiknya itu begini, begini, begini. Buktinya ini, ke ayat ini kata dia. Allah ketika menyebut ahli kitab, Allah sebutkan ada yang amanat dari mereka, ada pula yang berkhianat. Tidak dipukul rata, tidak kalau orang Jawa bilang tidak digebyah-uyah, semuanya khianat, semuanya jelek lah. Ada yang Allah sebut amanat, baik, begini. Sehingga objektif, adil dalam menilai. Dan ungkapan semacam ini ungkapan syaitan, tidak benar. Karena tadi ayat ini bukan takdil, bukan tazkiyah, bukan rekomendasi dari Allah untuk ahli kitab. Sekedar berita dari Allah, ada di antara mereka yang begitu. Makanya para ulama sebutkan, kalau memang yang dituntut objektif itu seperti itu, semestinya kelompok yang amanat disebutkan juga kejelekannya. Kelompok yang khianat disebutkan pula positifnya, sisi baiknya. Karena ada dua kelompok berbeda. Tapi kan tidak. Lebih dari itu, dalam nusus Quran dan Sunnah banyak ketika Allah atau Rasul SAW mencela seseorang atau menyalahkan seorang, tidak disebutkan sama sekali sisi baiknya. Apakah dengan itu wal'iyadzubillah, Allah dan Rasul tidak objektif, Allah dan Rasul tidak adil dalam berhukum? Sekian banyak contoh dalam Quran ketika Allah sebutkan tabbat yada abi lahab wa tab, celaka Abu Lahab. Celaan Allah, laknat Allah kepada Abu Lahab. Dan ma'ruf dalam sejarah yang mau menengok sirah, Abu Lahab bersama Quraisy banyak sisi positifnya. Antara lain yang terbesar adalah jasa mereka kepada haji di masa itu. Keamanan mereka jamin, mereka jaga. Akomodasi, makan, minum gratis.
penjagaan Ka'bah ini kan sisi positif, baik sekali. Tidak ada yang mengingkari kalau itu kebaikan dari mereka. Tapi mana disebut oleh Allah? Ketika Allah sebut hanya celaan, tabbat yada abi lahab wa tab, dan itu dibaca sampai yaumul qiyamah. Kalau dibenarkan dan diikuti teori tadi berarti Allah zalim wal iyadu billah. Kenapa tidak disebutkan kebaikan Abu Lahab dalam surat itu? Rasul sallallahu alaihi wasallam sekian banyak kasus ketika Hindun dilamar oleh Muawiyah dan Abu Jahm radhiyallahu taala anhuma. Dia bingung, namanya wanita, enggak paham aku terima, aku tolak lamaran keduanya. Tanya kepada Rasul SAW, bagaimana Rasulullah? Maka Rasulullah katakan kepada sahabatnya yang mulia, amma Muawiyah su'luq la malala. Adapun Muawiyah orangnya botak. Yang dimaksud botak adalah orang yang tidak berharta. Makanya kata beliau la malala. Dia bukan orang berduit. Artinya kamu akan susah nanti hidup sama dia. Orangnya miskin, kurang cukup ekonominya. Adapun Abu Jahm la yadau asahu an atiqih. Abu Jahm tidak meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Ada dua penafsiran. Yang pertama, dia suka pukul wanita. Susah kamu nanti. Atau makna yang kedua, dia suka safar karena bekal biasanya taruh di tongkat kemudian orang safar. Artinya kamu akan sering ditinggal pergi, susah kamu nanti. Inkihi Usamah ibn Zaid, nikahi Usamah ibn Zaid, kata Rasulullah SAW. Tolak lamaran keduanya. Rasul SAW ma'ruf keutamaan besar para sahabatnya. Ketika ini ditanya oleh seorang sahabiyah Hind, kenapa Rasul tidak sebutkan sisi baik dan sisi positif Muawiyah yang begitu besar? Banyak sisi positifnya sahabat. Kenapa Rasul tidak sebutkan misalnya kalau itu Muawiyah ekonominya lemah, miskin, tapi dia orang soleh, tapi dia orang baik, tapi dia begini berakhlak dan seterusnya. Abu Jahm tidak meletakkan tongkatnya dari pundaknya, namun dia penyayang, namun dia ilmunya banyak, namun dia begini. Sisi baiknya sama sekali tidak disebut oleh Rasulullah SAW. Padahal itu hanya perkara farji, perkara kehormatan seorang wanita. Hanya demi menjaga kehormatan dia. Nasihat Rasulullah sampaikan apa adanya. Dan itulah, jika yang kamu inginkan adalah nasihat untuk orang, kamu ingin orang itu selamat dari kejahatan seseorang, kamu ingin seseorang itu selamat dari kesesatan seseorang atau suatu kelompok, sebutkan kejelekannya saja. Sudah, nggak usah kamu sebutkan. Walaupun sisi baiknya banyak sebetulnya, sisi positifnya begini begitu. Bingung orangnya. Pada akhirnya dia nggak bisa menyimpulkan. Lalu apa yang harus saya lakukan? Kalau kamu bawakan sisi jeleknya, sisi positifnya, bingung dia. Coba Hindun ini, perempuan ini. Jika seandainya Rasulullah sebutkan Muawiyah miskin, tapi dia orang soleh misalnya, kalau seandainya disebut Rasul, dia orangnya berakhlak begini begitu, lalu apa keputusannya? Saya terima atau tidak lamarannya? Kan bingung dia. Abu Jahm dia suka pukul wanita atau suka safar, tapi misalnya disebut dia orang kaya, dia orang begini, berilmu, orang soleh begini begitu, lalu bagaimana keputusannya? Lamaran ini saya terima atau enggak, itu yang dia inginkan jawaban. Makanya Rasulullah sebut hanya sisi kekurangannya. Karena itu nasihat, tolak. Itu yang diinginkan Rasulullah. Makanya beliau katakan, kalau kamu mau nikah, nikahi Usamah ibn Zaid radhiyallahu taala anhuma. Dan itulah keadilan. Kamu akan membingungkan orang jika sisi baik, sisi positif semuanya kamu sebutkan. Orang akan bingung, gak akan paham. Lalu apa yang harus mereka sikapi? Saya tinggalkan, saya jauhi, atau saya tetap bergaul bersama mereka? Saya dekat, saya dengarkan, saya belajar darinya, atau bagaimana? Apa yang kamu berikan bekal terbaik, nasihat baik untuk mereka?
Makanya ungkapan tadi bahwa objektif adil itu harus menyebutkan kedua belah sisinya, positif dan negatifnya, kekurangan dan kelebihannya, adalah teori syaitan, iblis, bukan dari Allah, bukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan teori itu ujung-ujungnya bisa mencela Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kasus lain ketika Abu Sanabil radhiyallahu taala anhu, sahabat, ketika seorang wanita sahabiyah hamil, ditinggal mati suaminya, dia sudah hamil tua, begitu lahir dia sepertinya proses untuk nadhar, untuk mau nikah lagi. Kata Abu Sanabil, nggak halal kamu sampai kamu melewati masa 4 bulan 10 hari iddahnya wanita yang ditinggal mati suaminya. Dilaporkan kepada Rasul SAW pernyataan Abu Sanabil, oh saya katanya nggak boleh Rasulullah nikah lagi kecuali setelah 4 bulan 10 hari. Kata Rasulullah SAW, kadzaba Abu Sanabil. Hadis di Bukhari Muslim. Dusta, salah Abu Sanabil. Celaan, disalahkan oleh Rasulullah SAW. Nah, nggak adil Rasulullah SAW. Kenapa tidak disebutkan sisi positifnya Abu Sanabil? Ya salah Abu Sanabil dalam hal ini walaupun dia orang saleh, walaupun dia orang pintar, walaupun dia orang berilmu, tapi salah dalam hal ini. Rasulullah nggak bilang demikian. Hanya satu yang Rasulullah katakan, dusta Abu Sanabil, salah. Karena iddahnya wanita yang ditinggal mati suaminya dan dia dalam keadaan hamil dengan apa? Melahirkan janinnya. Selesai keluar janinnya, halal dia untuk menikah lagi dengan apa yang melamar dia. Dan masih banyak kasus-kasus lain yang Rasul SAW sebutkan. Itulah objektif dalam penilaian syariat. Bentuk nasihat, bentuk tahdzir, peringatan bagi saudara kamu. Kamu ingin mengingatkan mereka agar selamat dari kejahatan seseorang, dari racun-racun pemikiran suatu kelompok atau seseorang penyeru kepada kebatilan. Sebutkan kejelekannya. Jangan kamu bawa kebaikan-kebaikannya. Walaupun tentu ada. Dia muslim, dia sholat, dia zakat, Ramadan, puasa. Kan itu sisi baiknya. Lalu kan orang bingung umat kalau kamu sebutkan, ya kelompok itu atau fulan memang ada kesesatannya. Tapi dia Masya Allah sholat 5 waktu. Dia Ramadan puasa. Dia bayar zakat. Dia menyembelih sapi, kambing, ini, itu. Bakti kepada orang tuanya. Lalu bagaimana? Ajaran dia ini saya dengar atau tidak? Saya boleh ikuti dia, atau bagaimana? Apa yang kamu hendak katakan pada mereka? Bingung umat kamu. Makanya itu teori-teori syaitan. Dan memang mereka mengambil ilmu dari syaitan. Betul. Salah satu dalil yang mereka pegangi hadis Abu Hurairah. Ketika ma'ruf hadis ketika Abu Hurairah jaga Baitul Mal, didatangi oleh syaitan di malam hari, diambil sebagian harta di Baitul Mal. Muhim dipegang oleh Abu Hurairah, kata syaitan itu, lepaskan saya. Maukah kamu saya ajari sesuatu yang kalau kamu baca kamu nggak akan bisa didekati oleh syaitan? Kata Abu Hurairah, ya khair, apa itu? Baca ayat kursi. Besoknya Abu Hurairah lapor kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan kasusnya begini. Ini kata Rasulullah, "Shadaqaka wa huwa kadzub wa sawfa ya'ud." Dia jujur. Artinya betul ayat kursi itu kalau kamu baca tidak akan didekati oleh syaitan. Tapi dia berdusta dan akan kembali. Dan betul, malam esoknya kembali lagi syaitan itu ke Baitul Mal, berusaha mencuri, dan ditangkap lagi oleh Abu Hurairah dan minta dilepaskan lagi. Seperti yang Rasulullah sebutkan. Kata mereka, bukti bahwa Rasul SAW atau dalam kasus ini dibenarkan. Setan pun ketika mengajarkan kebaikan diterima. Syaitan ketika mengajarkan kebaikan diterima dan dibenarkan itu oleh Rasul SAW. Ketika mengajari Abu Hurairah untuk baca ayat kursi sebelum tidur malam hari agar tidak didekati syaitan, selamat dari makar dan kejahatan mereka. Sehingga kata mereka, hatta syaitan pun
Kalau dia mengajarkan kebaikan, ya kita ambil kata mereka. Ya berarti mereka mengambil ilmu agamanya dari syaitan. Kalau mukmin tidak. Kalau ulama hadis menyebutkan ilmu itu bukan dari syaitan tapi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membenarkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Abu Hurairah tidak langsung terima, tetapi lapor dulu ke Rasulullah SAW, cross check. Betul tidak? Kalau memang perkaranya kebaikan itu diambil dari mana saja, setan pun ketika mengajarkan kebaikan diambil. Begitu Abu Hurairah diajari setan, sudah diterima. Oh, diajari kebaikan setan, sudah saya amalkan. Kita saring yang baik kita terima dari setan, yang jelek kita tolak, kita buang. Apa begitu Abu Hurairah? Tidak kan? Dia datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanyakan oleh Abu Hurairah, begini kronologinya Rasulullah, dia suruh aku baca ayat kursi. Kata Rasulullah, betul yang dia ajarkan. Karena ungkapan Rasulullah, maka Abu Hurairah pun mengamalkannya. Dan seorang mukmin pun demikian. Dia membaca ayat kursi karena sabda Rasul SAW, bukan karena ungkapan syaitan. Kan begitu. Jika orang punya ilmu, jika orang faham tentang pemahaman yang benar, bukan dari syaitan. Tapi mereka katakan begitu, bahwa kebaikan itu diambil dari mana saja. Yang penting baik, yang penting itu benar. Terima saja, kamu filter nanti yang baik kamu ambil, kamu terima, yang jelek kamu tolak, kamu buang. Hatta dari syaitan. Dan Rasul pun kata dia menyatakan shadaqaka wa huwa kadzub. Lihat, jujur dia dalam ungkapan dia walaupun dia pendusta. Sisi jelek dan sisi baiknya kata mereka. Baik. Siapa yang akan mengingkari kalau ada orang mencela setan? Kalau ada seorang mukmin mengatakan syaitan itu jahat, syaitan itu kejam, syaitan itu zalim, kafir, menyesatkan umat manusia, sama sekali tidak dia sebut kebaikannya, apakah dia tercela? Kalau ada seorang mukmin hanya mencela syaitan, hanya menyalahkan syaitan dan tidak sama sekali menyebut kebaikan syaitan, tidak objektif dia, zalim karena tidak menyebut kebaikan syaitan, apa ini? Teori dari mana? Makanya kejahilan yang ada pada mereka bukan ilmu. Salah satu yang mereka pegangi pula syubhat semuanya, bukan ilmu. Muhdath, seperti kata Imam Ahmad, masail muhdatha, perkara-perkara yang baru yang nggak pernah dikenal oleh sahabat maupun tabi'in dan para a'immah. Salah satu dalil mereka atau bukan dalil, syubhat mereka, lihat ketika Allah sebutkan khamr, minuman keras, fihi ma itsmun kabir wa manafi'u linnas. Di judi dan minuman keras itu ada manfaat baiknya walaupun dosanya lebih besar dari manfaatnya. Objektif kata mereka. Sisi baiknya dan sisi buruknya disebut oleh Allah. Dia banyak manfaatnya. Dia ada manfaatnya tapi keburukannya, kejelekannya lebih banyak. Baik. Kalau itu yang kalian nilai sebagai objektif dan keadilan. Kalau orang mencela judi tanpa menyebutkan sedikit pun kebaikannya, apa dia salah? Berarti tidak objektif kamu menurut mereka. Kalau orang mencela minuman keras, khamr itu bahkan Rasul SAW menamakannya ummul khaba'ith, induknya kejahatan, khamr. Waliyadzubillah. Induknya kejahatan. Sedikit pun Rasul tidak sebutkan kebaikannya. Zalim, nggak adil. Ya akhi, ayat itu kapan Allah katakan awal mula syariat diturunkan, tahapan-tahapan pengharaman khamr. Tapi berikutnya Allah katakan, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzun min amali syaitan fajtanibu. Semua itu najis, amalan syaitan, tinggalkan oleh kalian. Mana disebut kebaikannya oleh Allah? Mereka nggak paham fiqh fiddin. Bagaimana penafsiran ayat, makna ayat yang dikehendaki Allah. Mereka tidak paham hadis yang dikehendaki Rasul SAW. Asal comot, asal pegang ini itu kemudian dianggap dalil, dianggap syubhat untuk membenarkan kebatilan mereka. Al-muhim dalam ayat bahwa
ayat seperti kata Imam Qurtubi tidak merekomendasi sama sekali ahli kitab. Bahkan jangankan ahli kitab, orang-orang kufar, orang kafir, dari kalangan muslimin yang orang-orang fasik pun jika dia amanat tidak berarti itu rekomendasi bagi dia. Tidak berarti dengan itu dia terpercaya dan mendapat tazkiyah, diterima persaksiannya. Tidak. Tetaplah dia orang fasik, tetaplah dia jatuh kehormatannya, apalagi ini orang-orang kufar. Lanjutannya insyaallah kan depan wallahu taala sallallahu alaihi wasallam.